Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Kali ini saya akan membacakan cerita dengan judul Malam Pelantikan OSIS. Hari ini akan diadakan upacara pelantikan bagi anggota OSIS yang baru. Aku yang ditunjuk sebagai panitia penerimaan OSIS harus berpartisipasi dalam acara. Acara ini akan dilakukan selama 2 hari di sekolahku. Malam harinya, kami berkemah di sekolah. Seperti acara pelantikan lainnya, kami sebagai panitia akan membuat kejutan bagi para calon anggota OSIS yang baru. Jam 1 malam, kami membangunkan seluruh anggota OSIS dan memberi perintah untuk melakukan jurit malam berkeliling di sekitar sekolah. Sekolah kami sangat luas, terdiri dari 14 bangunan terpisah dan terkenal angker karena berada di kaki gunung. Di sekitar sekolah ini pun hanya ada sawah dan sebuah pabrik jagung. Dan dari banyaknya rumor yang beredar, pernah ada beberapa murid yang meninggal di dalam lingkungan sekolah karena kecelakaan atau faktor penyakit. Jadi, suasana malam hari akan sangat menyeramkan. Anggota baru OSIS berkumpul di lapangan dan kami berpencar ke seluruh titik pos pengawas. Aku dan satu temanku ada di pos 5, tepat di bawah pohon asam di belakang bangunan sekolahku. Para anggota OSIS baru sudah berjalan melewati pos pertama. Di setiap pos, kami akan menyiapkan berbagai pertanyaan, mulai dari pelajaran, kejuruan, dan lainnya. Para panitia juga menyiapkan anggota OSIS lama untuk menyamar menjadi hantu seadanya. Mereka menggunakan kain putih dengan wajah putih atau merah menggunakan lipstik dan menakut-nakuti setiap anggota baru yang lewat. Tentu malam itu tak akan sepi. Ada banyak teriakan dan tangisan dari para anggota baru. Waktu menunjukkan pukul 3:44. Ini sudah waktunya selesai, pikirku. Vi, ada berapa lagi yang bakal lewat? Tanyaku pada temanku. Mungkin ini yang terakhir, katanya ketika melihat 2 anak perempuan menuju ke arah kami. Kami pun memberikan pertanyaan dan membiarkan dia melewati pos tanpa hukuman karena aku ingin ini semua cepat berakhir. Selesai, pikirku. Ayo Ri, kita pergi ke lapangan. Kayaknya udah selesai, ajak temanku, dan aku pun mengangguk. Ketika hendak melangkah, terlihat seorang anggota perempuan berjalan sendirian ke arah kami. Vi, masih ada tuh, ucapku. Kirain udah habis tadi, ucapnya. Sebutkan sandinya, ucapku pada anggota perempuan itu. Ia pun menyebutkan sandi dengan wajah datar. Kenapa kamu sendiri? Tanya Vivi. Saya anggota terakhir, Kak, ucapnya sambil menunduk. Baiklah,
Kami pun menanyainya dengan berbagai pertanyaan. Ia bisa menjawab semuanya dengan lancar. Namun ada yang aneh. Ia berbicara dengan sangat dingin, berbeda dengan anggota lainnya. Kami pun membiarkan dia lolos ke pos selanjutnya. Teleponku pun berdering. "Ria, Vivi ada sama kamu kan?" tanya Kak Rio, ketua OSIS kami. "Iya Kak, dia lagi sama aku," ucapku. "Ajak Vivi ke lapangan ya. Dia nanti yang bawain acaranya selanjutnya," pintanya. "Iya Kak." Aku pun mematikan teleponku. Aku menyuruh Vivi duluan ke lapangan. Biar aku saja yang mengurus sisanya di pos ini. Ia pun segera pergi ke lapangan. Dan kini aku sendirian membereskan buku dan pensil yang kugunakan untuk pertanyaan para anggota tadi. Lampu sekolah memang sengaja dipadamkan. Beruntung malam ini bulan bersinar sangat terang. Saat hendak ke lapangan, ada seseorang yang menarik perhatianku. Dia perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai. Awalnya aku kaget. Namun segera aku sadari dia temanku yang menyamar sebagai hantu jadi-jadian. "Ella, mau kemana?" tanyaku. "Mau ke WC, temenin aku dong," ucapnya sambil menyibakkan rambutnya ke belakang. Wajahnya sangat pucat. Aku pikir itu karena bedak bayi yang sengaja dia gunakan. "Oh, oke, aku temenin kamu." Aku pun mendekatinya. Sebenarnya bulu kuduku merinding. Aku pun memegang tangan Ella. Tangannya sangat dingin. "Tanganmu kok dingin begini, kayak mayat saja?" candaku. "Cuacanya saja yang sangat dingin," jawabnya datar. Kami pun berjalan ke arah WC yang cukup jauh. Selama perjalanan, ia hanya diam tak seperti biasanya yang selalu cerewet. Kami sampai di depan WC. "Udah sampai, masuki. Aku tunggu kamu di sini," ucapku. Namun ia hanya terdiam. Tanganku yang masih memegang tangannya terasa semakin dingin. Perasaanku semakin tak enak. "Ella," aku panggil namanya, namun ia tetap diam. Perlahan kubalikkan badannya. Sontak aku mundur. Kini di depanku bukanlah Ella, melainkan sosok hantu yang sebenarnya. Kini wajah kami saling bertatapan. Ia hanya diam, wajahnya hancur dengan mata keluar dari tempatnya dan hanya bergantung pada saraf matanya. Perlahan ia tersenyum, tapi ini sungguh tak wajar. Senyumnya memenuhi wajahnya dan menunjukkan taringnya yang tajam. Aku berteriak, namun suaraku tak keluar. Segera aku lepas tanganku. Namun malah tangannya yang lebih dahulu mencengkeram erat kedua tanganku. Aku berusaha meronta sekuat tenaga, namun semuanya sia-sia. Ia mendekatkan wajahnya ke arahku. Bau busuk menusuk hidungku. Pintu WC terbuka secara tiba-tiba.
Makhluk itu mendorong kuat tubuhku ke dalam WC dan menutup pintunya. Aku berusaha membuka pintunya, namun sepertinya terkunci. Aku berteriak minta tolong, berharap seseorang membukakan pintu ini. Ada yang aneh berada di belakangku. Saat ku menoleh, makhluk tadi sudah berada di belakangku dengan wajahnya yang menyeramkan dan dinding WC yang kini terdapat banyak cipratan darah. Ia semakin mendekat. Tubuhku melemas. Aku tak sanggup melihat semua ini. Perlahan tubuhku lunglai dan terjatuh. Pandanganku kabur. Hal terakhir yang kulihat, makhluk itu meletakkan tangannya ke leherku. Aku terbangun karena suara berisik di sekitarku. Ada banyak orang di sekitarku. Saat ini aku berada di rumah sakit. Dari cerita yang kudengar, malam itu aku menghilang dan semua orang mencariku, tetapi aku tak ditemukan dimanapun. Saat menjelang pagi, seluruh guru ikut mencariku dan menemukan pintu WC terkunci dari luar. Saat dibuka, aku ditemukan dalam keadaan pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Saat kulihat pergelangan tanganku, terlihat jelas bekas cakaran kuku. Aku yakin apa yang aku lihat tadi malam itu nyata. Saat ku ceritakan, banyak yang percaya padaku karena WC tempatku ditemukan pernah ada siswi yang meninggal di sana, entah karena apa. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Nantikan cerita misteri saya selanjutnya ya. Sampai jumpa.